15 fakta mengejutkan tentang Lesotho. Surprise news where sulit dipercaya is nothing greater. Nomor 15. Sebuah negara di dalam negara tersembunyi sepenuhnya di dalam wilayah luas Afrika Selatan, Lesotho tampil sebagai keajaiban geopolitik yang langka. Sebuah negara yang seluruhnya dikelilingi hanya oleh satu negara lain. Lesotho memegang gelar unik sebagai satu-satunya negara di dunia yang sepenuhnya berada dalam kepungan satu negara asing. Lesotho juga merupakan yang terbesar di antara 3 negara merdeka yang sepenuhnya berada di dalam negara lain. Dua lainnya adalah San Marino dan Kota Vatikan, yang keduanya berada di dalam Italia. Berbeda dari keduanya, Lesotho terletak di luar Eropa, menjadikannya satu-satunya negara semacam itu di luar semenanjung Italia. Singkatnya, ini adalah pulau daratan tanpa akses ke laut. Tidak ada cara untuk memasuki atau keluar dari Lesotho tanpa terlebih dahulu melewati wilayah Afrika Selatan. Meskipun bukan satu-satunya negara tetangga Afrika Selatan yang terkurung daratan, Lesotho memiliki satu keunikan, musim dinginnya yang bersalju. Ya, salju adalah hal yang lumrah di sini, menjadikan Lesotho destinasi Afrika yang mengejutkan untuk ski dan olahraga musim dingin. Tentu saja, ini memunculkan pertanyaan menarik. Mengapa Lesotho, yang begitu kecil dan dikelilingi sepenuhnya, tidak pernah diserap oleh Afrika Selatan? Di permukaan, aneksasi tampak seperti sesuatu yang tak terhindarkan. Lalu apa yang memungkinkan Lesotho mempertahankan kedaulatannya? Jika Anda penasaran, tinggalkan komentar. Dan kita akan mengungkap kisah mengejutkan ini bersama. Dengan luas sekitar 30.355 km persegi, Lesotho sebanding dengan negara bagian Maryland di Amerika Serikat, atau sedikit lebih kecil daripada Belgia. Namun bukan hanya ukurannya yang membentuk karakter negara ini, melainkan ketinggiannya. Pegunungan Maloti yang menjulang hampir menutupi seluruh Lesotho, memberikan negara ini bentang alam khas yang terjal dan dramatis. Kerajaan pegunungan ini adalah surga bagi para petualang, menawarkan semua hal mulai dari trekking dan berkuda hingga jalur ski yang langka untuk ukuran benua Afrika. Benar-benar pengalaman yang tidak ada duanya. Nomor 14. Lesotho, kerajaan di atas awan. Lesotho mendapatkan julukannya kerajaan di atas awan, bukan tanpa alasan. Hampir 2/3 wilayahnya terdiri dari pegunungan, dengan ketinggian rata-rata sekitar 7.200 kaki, lebih tinggi daripada Denver, Colorado, yang dijuluki Kota 1 Mil. Namun Lesotho bukan sekadar tanah tinggi. Negara ini memegang gelar unik di dunia. Lesotho adalah negara tertinggi di bumi sepenuhnya. Setiap jengkal wilayahnya berada di atas 4.593 kaki dari permukaan laut. Tidak ada negara lain yang memiliki ketinggian dasar setinggi itu. Untuk mencapainya, perjalanan darat bukanlah hal mudah. Jika Anda berkendara, bersiaplah menaklukkan tanjakan ekstrem. Jalan seperti Sanipas di Afrika Selatan bukan untuk mereka yang bermental lemah. Curam, sempit, tidak beraspal, dan penuh tikungan tajam. Anda membutuhkan nyali besar dan keterampilan menyetir yang matang. Lebih suka terbang? Itu pun tidak jauh lebih mudah. Landasan pacu Madikeng dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Panjangnya hanya sekitar 1.300 kaki, lebih pendek daripada kapal induk, dan berakhir tepat sebelum tebing dramatis setinggi 2.000 kaki. Jika pesawat yang lepas landas dari Madikeng tidak mencapai kecepatan yang cukup tepat waktu, pesawat itu bisa jatuh langsung ke jurang di bawahnya. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya harapan adalah pilot memanfaatkan udara pegunungan yang tipis untuk mendapatkan daya angkat tambahan. Landasan ini berada di ketinggian sekitar 7.574 kaki di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu bandara komersial tertinggi di dunia. Namun bahkan setelah berhasil mencapai Lesotho, masih ada tantangan berikutnya. Penyakit ketinggian. Wisatawan yang datang langsung dari daerah rendah ke ketinggian lebih dari 8.000 kaki, sekitar 2.400 meter, mungkin merasa tidak nyaman jika tubuh tidak sempat beradaptasi. Pada ketinggian ini, udara sekitar 25% lebih tipis dibandingkan permukaan laut, sehingga membuat napas terasa lebih berat, terutama saat mendaki atau beraktivitas fisik. Gejalanya bisa berupa pusing, mual, kelelahan, atau sakit kepala. Namun, jangan biarkan itu menghentikan petualangan Anda. Ingin perjalanan lebih nyaman? Tinggalkan komentar dengan angka 10. Dan kami akan berbagi tips cerdas untuk mencegah atau meredakan penyakit ketinggian saat menjelajahi kerajaan pegunungan yang menakjubkan ini. Nomor 13. Perempuan Lesotho dan tradisi penculikan pengantin.
Dengan populasi sekitar 2,3 juta, Lesotho mungkin bukan negara terpadat di Afrika, namun ia menonjol berkat ciri budaya yang unik. Perempuan mencakup lebih dari 51% populasi, yang berarti ada sekitar 96 pria untuk setiap 100 perempuan, rasio yang memberi perempuan posisi sosial yang kuat dibandingkan banyak negara Afrika lainnya. Salah satu indikator kuatnya adalah kepemilikan tanah. Di Lesotho, perempuan secara hukum memiliki hak untuk memiliki tanah, sesuatu yang bahkan belum universal di sebagian wilayah negara maju. Selain hak legal, perempuan memainkan peran vital dalam perekonomian. Di pasar-pasar lokal, merekalah yang mendominasi, menjual berbagai kebutuhan mulai dari hasil bumi segar, kerajinan tangan, hingga selimut tradisional Basotho. Keluasan fisik mereka juga luar biasa. Perempuan Lesotho mampu membawa wadah air berat di atas kepala, tanpa menggunakan tangan, sambil berjalan jauh melintasi medan yang curam. Bagi banyak pengunjung, ini adalah pemandangan yang memukau, sekaligus tantangan yang hampir mustahil ditiru. Namun, satu tradisi yang berkaitan dengan perempuan Lesotho memicu kontroversi, penculikan pengantin atau coboliso. Dahulu, jika seorang pria takut ditolak oleh seorang perempuan atau keluarganya, ia bisa membawanya secara paksa untuk dijadikan istri. Kedengarannya seperti adegan film, tetapi praktik ini dulu diterima sebagai jalan pintas menuju pernikahan. Untungnya, Lesotho modern kini bergerak menjauhi kebiasaan tersebut. Pemerintah dan para pegiat hak perempuan bekerja keras menghapus coboliso, dan saat ini praktik itu hanya bertahan di beberapa daerah pedesaan terpencil dan semakin cepat hilang dari sejarah. Sebagian besar pernikahan di Lesotho sekarang berlandaskan cinta dan persetujuan kedua belah pihak. Apa pendapat Anda tentang perempuan-perempuan tangguh dan tradisi mereka ini? Tinggalkan komentar. Perjalanan Anda menjelajahi budaya Lesotho yang penuh warna mungkin baru saja dimulai. Nomor 12. Lesotho dan Wales, hubungan tak terduga namun istimewa. Jika ada lomba untuk menamai dua budaya dunia yang paling tidak disangka memiliki kesamaan, Lesotho dan Wales pasti menjadi kandidat kuat. Sekilas keduanya terlihat sangat berbeda. Wales, sebuah negeri Eropa yang berkabut. Lesotho, sebuah kerajaan Afrika di dataran tinggi yang dikelilingi sepenuhnya oleh Afrika Selatan. Namun, jangan tertipu oleh jarak maupun kesan pertama. Di balik permukaan, kesamaannya justru mencolok. Kedua negara sama-sama dibentuk oleh bentang alam pegunungan, yang memengaruhi tidak hanya pemandangan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Baik di Lesotho maupun Wales, orang sering berjalan naik turun bukit curam hanya untuk berbelanja atau pergi ke pasar lokal. Kemiringan bukit di Lesotho bisa menyaingi, bahkan melampaui, bukit-bukit paling curam di San Francisco. Namun Medan bukan satu-satunya keterkaitan mengejutkan dengan Wales. Bahasa juga menjadi tantangan yang sama-sama dimiliki. Bahasa Wales terkenal penuh dengan huruf konsonan seperti L dan W, membuat pelafalan cukup sulit bagi para pembelajar. Sesotho, bahasa utama Lesotho, memiliki tingkat kesulitan tersendiri, bunyi klik khas yang membutuhkan latihan serius bagi orang luar untuk menguasainya. Namun hubungan antara Lesotho dan Wales melampaui bahasa dan geografi. Sejak tahun 1985, keduanya menjalin kemitraan resmi antar negara pertama di dunia. Koneksi unik ini membawa manfaat nyata. Lebih dari 130 sekolah di kedua negara telah melakukan pertukaran pendidikan, memperdalam pemahaman lintas budaya. Sektor kesehatan juga merasakan manfaat kerjasama ini. Mahasiswa kedokteran Wales dapat magang di Lesotho untuk mendapatkan pengalaman langsung, sementara tenaga kesehatan Lesotho berlatih di Wales melalui program lanjutan. Kolaborasi ini sangat penting. Lesotho hanya memiliki satu dokter untuk setiap 17.000 orang. Angka yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan tersebut. Nomor 11. Budaya minum bir yang unik dari rakyat Basotho. Di Amerika Serikat atau Eropa, bir biasanya disajikan dingin dalam gelas, botol, atau kaleng individual. Tetapi di Lesotho, bir Anda mungkin datang dari sebuah mangkuk kayu besar, dan alih-alih gelas pribadi, Anda akan diajak minum bersama orang lain dari wadah yang sama. Ini bukan karena kekurangan gelas, melainkan bagian penting dari tradisi minum bersama masyarakat Basotho. Bir lokal mereka, yang disebut Joala, dibuat dari jagung dan sorghum. Kandungan alkoholnya rendah dengan rasa sedikit asam. Namun, keunikannya bukan terletak pada rasa, melainkan pada ritual penyajiannya. Alih-alih menuang ke dalam cangkir-cangkir kecil, semua orang berkumpul dan berbagi dari mangkuk yang sama. Sendok kayu sering dipakai bergiliran untuk mengambil bir. Di lingkungan yang lebih tradisional, orang bahkan bisa menggunakan tangan bersih untuk langsung minum.
Meskipun mungkin terdengar aneh menurut standar kebersihan modern, bagi masyarakat Basotho ini adalah simbol kuat dari kebersamaan. Minum joala bukan sekadar menikmati minuman, ini adalah ritual sosial, tempat orang berbagi kebahagiaan, kesulitan, cerita. Tradisi ini menjadi simbol hidup dari persatuan budaya pegunungan Lesotho. Nomor 10. Bermain ski di Afrika, mengira Afrika hanya penuh gurun panas dan terik matahari? Pikirkan lagi. Di jantung benua, kerajaan Lesotho menawarkan sesuatu yang benar-benar tak disangka. Pengalaman bermain ski di puncak gunung yang menjulang lebih dari 3.200 meter, atau 10.500 kaki di atas permukaan laut. Berkat iklim dataran tinggi yang sejuk, Lesotho berbeda dari sebagian besar negara Afrika lainnya. Selama musim dingin, dari bulan Juni hingga Agustus, suhu di wilayah pegunungan seperti Pegunungan Maloti sering turun di bawah minus 10 derajat Celcius, dan salju menjadi hal biasa. Inilah yang menjadikan Lesotho satu-satunya negara Afrika sepenuhnya di selatan garis khatulistiwa yang menawarkan pengalaman bermain ski sungguhan. Afriski Mountain Resort, yang berada di ketinggian 3.222 meter, dapat menyaingi beberapa destinasi alpine Eropa. Resort ini merupakan salah satu dari sedikit tempat ski di wilayah Afrika bagian selatan. Setiap musim dingin, Pegunungan Maloti berubah menjadi lanskap putih yang menakjubkan, mirip pegunungan Alpen bersalju, tetapi terletak di Afrika bagian selatan. Yang terbaik, Anda tidak perlu menjadi pemain ski berpengalaman. Afriski menawarkan kelas untuk pemula, sehingga meskipun placed terakhir dengan salju hanya terpeleset di jalanan yang licin, Anda tetap disambut untuk menikmati keseruan. Nomor 9. Orang-orang yang tinggal di dalam gua mengira kehidupan di gua hanya milik zaman batu? Pikirkan lagi. Di distrik Berea, Lesotho, terdapat sebuah komunitas luar biasa yang masih tinggal di rumah-rumah gua berbahan lumpur yang dipahat langsung ke tebing. Tetapi jangan bayangkan tempat gelap dan primitif, yang ini sangat berbeda. Terletak di situs bersejarah Kome Cave Dwelling, rumah-rumah ini telah berdiri selama lebih dari 2 abad dan masih dihuni hingga sekarang. Dibangun pada awal tahun 1800 oleh suku Baisia di bawah pimpinan Kepala Teleka, rumah-rumah gua ini dibuat sebagai catur dik untuk menghindari para perampok kanibal pada masa yang penuh kekacauan. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya sejarahnya, tetapi juga desainnya. Bentuknya menyerupai sarang lebah besar berkubah dengan dinding lumpur yang halus dan memiliki daya insulasi tinggi. Rumah-rumah ini tetap sejuk saat musim panas yang terik dan hangat sepanjang musim dingin Lesotho yang dingin, tanpa listrik atau perangkat modern. Ini bukan tempat tinggal primitif, melainkan hunian berkelanjutan, fungsional, dan mengejutkan nyaman, sering dibandingkan dengan apartemen ramah lingkungan masa kini. Hingga sekarang, keturunan generasi keempat dari para penghuni asli masih tinggal di sini, menjaga tradisi, tetap hidup. Bagi para pengunjung, Kome Cave Dwelling terbuka untuk dijelajahi, menawarkan pengalaman langka dan tak lupakan tentang salah satu cara hidup paling unik di Afrika. Nomor 8. Berlian di langit. Ketika memikirkan berlian, mungkin yang terlintas adalah Afrika Selatan atau Botswana. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa berlian paling murni dan paling mahal di dunia berasal dari Lesotho, yang terkenal sebagai kerajaan di langit? Pada ketinggian lebih dari 10.000 kaki di atas permukaan laut, tambang berlian Letcheng memegang gelar sebagai tambang berlian tertinggi di bumi. Tempat ini diakui secara global karena secara konsisten menghasilkan batu berkualitas terbaik dengan harga per karat tertinggi di antara semua tambang pipa kimberlite. Yang lebih mengesankan lagi, Letcheng telah menghasilkan 3 dari 20 berlian putih kasar terbesar yang pernah ditemukan. Di antara temuan luar biasa itu terdapat Lesotho Promise, permata menakjubkan seberat 603 karat yang ditemukan pada tahun 2006. Membuat para ahli di seluruh dunia terpukau akan ukurannya dan kejernihannya. Sejak tahun tersebut, tambang ini dioperasikan oleh Gem Diamonds yang memiliki 70% kepemilikan, sementara pemerintah Lesotho memegang 30% sisanya, menjadikannya sumber pendapatan nasional yang sangat penting. Namun Letcheng bukan satu-satunya. Lesotho juga memiliki tambang besar lainnya, seperti Mothe dan Likobong, yang semuanya berada dalam Kap Valkreton, salah satu wilayah berlian terkaya di bumi. Faktanya, Lesotho memiliki kepadatan tertinggi pipa dan celah kimberlite, formasi vulkanik yang mengandung berlian. Puluhan di antaranya telah terbukti mengandung batu permata bernilai tinggi. Berlian kasar dari Lesotho biasanya dikirim ke Antwerp Diamond Center di Belgia,
tempat para pembeli dari Israel, Belanda, hingga Afrika Selatan bersaing sengit untuk mendapatkan bagian dari harta geologis ini. Berkat industri yang terus berkembang ini, ekspor dan cadangan devisa Lesotho meningkat secara stabil, menjadikan berlian salah satu pilar ekonomi negara tersebut. Nomor 7. Selimut yang menjadi ikon mode. Di banyak tempat di dunia, selimut hanyalah benda untuk menghangatkan tubuh saat tidur. Namun di Lesotho, selimut dikenakan setiap hari saat pergi bekerja, menghadiri pesta, hingga mengikuti upacara. Selimut Basotho bukan sekadar pakaian, melainkan pernyataan budaya. Busana tradisional ini memiliki makna simbolis yang dalam. Ia mencerminkan status dan peran seseorang dalam masyarakat. Misalnya, selimut Shweshwe Marina dengan motif kerajaan hanya boleh dikenakan oleh raja atau kepala suku. Memakainya tanpa gelar tersebut, itu bisa dianggap kesalahan besar. Ada juga selimut Moholobela, biasanya dikenakan oleh anak laki-laki yang sedang atau telah menyelesaikan ritual pendewasaan. Di Lesotho, kedewasaan tidak memerlukan jas dan dasi. Sebuah selimut sudah cukup menggambarkan semuanya. Namun selimut-selimut ini tidak hanya tradisional, mereka telah mencapai panggung dunia. Pada tahun 2017, Louis Vuitton menampilkan desain yang terinspirasi oleh selimut Basotho, membawa warisan budaya ini ke ranah fashion mewah. Dan jika Anda penggemar Marvel, Anda mungkin mengenali pengaruhnya. Para pejuang heroik Wakanda dalam film Black Panther dan Avengers mengenakan jubah yang terinspirasi oleh selimut ikonik Lesotho. Kuat, elegan, dan jelas berakar pada kenggan Afrika. Nomor 6. Pasar kuda di Lesotho, berbelanja di atas punggung hewan. Lupakan pusat perbelanjaan yang mengilap atau supermarket 24 jam. Di Lesotho, berbelanja seringkali berarti menunggang keledai atau kuda melewati jalur pegunungan yang terjal untuk mencapai pasar terbuka tanpa area parkir, tanpa etalas, dan tentu saja tanpa mesin kasir. Setiap minggu, ratusan pedagang menempuh jalur-jalur curam untuk berkumpul di pasar sementara yang berada di dataran tinggi. Ini bukan pasar biasa, tidak ada toko permanen, dan sebagian besar transaksi dilakukan secara langsung, seringkali tanpa uang. Di pasar yang penuh warna ini, Anda dapat menemukan segala sesuatu, mulai dari selimut Basotho yang tebal dan hangat, daging kambing segar, jagung, sayuran hijau, hingga ayam hidup yang masih berkokok. Ingin merasakan cara berdagang ala zaman dulu? Tukarkan sebungkus jagung dengan sepasang sepatu, atau bahkan seekor kambing dengan jaket. Apple Pay? Tidak ada di sini. Sistem barter adalah hal biasa, dan bekerja dengan sangat baik bagi warga setempat. Yang membuat pasar ini benar-benar unik adalah pesonanya yang tak terduga. Barang-barang mungkin datang dengan kuda atau keledai, tetapi tidak selalu pulang dengan cara yang sama. Penduduk setempat sering bercanda bahwa jika Anda lengah dan kehilangan jejak keledai Anda terlalu lama, seseorang mungkin saja membantunya membawa belanjaan mereka, secara tidak sengaja membantu Anda menyelesaikan belanjaan juga. Nomor 5. Surga wisata di jantung Afrika dijuluki sebagai Kingdom in the Sky. Lesotho adalah destinasi impian bagi para pelancong yang mencari alam yang masih perawan, pegunungan dramatis, dan budaya yang hidup. Salah satu pemandangan paling ikonik adalah air terjun Maletsunyane, salah satu air terjun jatuh tunggal tertinggi di Afrika bagian selatan, yang menjatuhkan air setinggi 192 meter, hampir 2 kali tinggi air terjun Niagara. Menyaksikan air yang bergemuruh jatuh ke lembah hijau di bawahnya adalah pengalaman yang menakjubkan secara visual maupun suara. Pencari sensasi bisa melangkah lebih jauh dengan melakukan abseiling atau bungee jumping tepat di sisi air terjun. Melayang di udara dengan suara gemuruh di belakang Anda. Untuk adrenalin tambahan, jelajahi Sunny Pass, salah satu rute pegunungan paling berbahaya sekaligus paling memesona di dunia. Dengan tikungan-tikungan curam yang memusingkan dan ketinggian puncak mencapai 2.876 meter, tempat ini menjadi magnet bagi penggemar off-road dan sepeda gunung. Di puncaknya terdapat Sunny Mountain Lodge, rumah bagi pub tertinggi di Afrika. Di sini Anda dapat menikmati minuman dingin sambil menyerap panorama pegunungan yang memukau. Untuk benar-benar merasakan akar budaya Lesotho, kunjungi Taba Boseu Cultural Village. Dahulu merupakan benteng kuat dan ibu kota Raja Moshoeshoe, pendiri yang dihormati oleh bangsa Lesotho, kini tempat ini menyambut para pengunjung yang ingin merasakan warisan Basotho. Naiki kuda poni Basotho yang tangguh melalui jalur kuno, atau jelajahi rumah-rumah batu rondavel dengan atap jerami, cerminan abadi dari tradisi arsitektur kerajaan ini. Nomor 4. Festival Marija, perayaan terbesar Lesotho. Untuk benar-benar merasakan denyut nadi Lesotho,
rencanakan kunjungan Anda bertepatan dengan Marija Arts and Culture Festival, perayaan budaya terbesar dan paling menggugah di negara ini. Diselenggarakan setiap tahun pada bulan September atau Oktober di kota bersejarah Marija, festival ini mengubah seluruh wilayah menjadi pesta ritme, warna, dan tradisi. Berlangsung selama beberapa hari, festival ini menarik ribuan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Jalanan berubah menjadi panggung penuh kehidupan dengan tarian tradisional, musik, dan pertunjukan mode Basotho yang memukau. Dari selimut Basotho bermotif khas hingga topi Mokorotlo yang menjadi simbol nasional. Salah satu daya tarik utama festival ini adalah perpaduan musiknya yang kaya. Anda dapat menikmati segala sesuatu mulai dari Afro Jazz dan Gospel hingga Hip Hop, semuanya dipadukan secara harmonis dengan suara tradisional yang mencerminkan jiwa masyarakat Basotho. Para penampil jalanan memainkan seruling, drum, dan alat musik khas daerah, menciptakan lanskap suara yang hidup dan membuat para pengunjung tenggelam dalam irama budaya Lesotho. Namun para perempuan dan gadis Basotho lah yang benar-benar mengangkat pengalaman ini. Dengan mengenakan busana tradisional yang mengalir indah, mereka menari dengan anggun mengikuti melodi kuno, mewujudkan kekuatan sekaligus keindahan. Senyum mereka yang berseri-seri dan sorot mata yang ekspresif memikat setiap penonton, menjadikan Festival Marija pengalaman budaya yang tak terlupakan. Nomor 3. Penemuan jejak kaki dinosaurus terbesar di dunia. Ketika orang memikirkan Lesotho, biasanya yang terbayang adalah pegunungan menjulang, para pengembala dengan selimut Basotho, atau pemandangan berkuda yang tenang. Namun, di balik keindahan alam yang kasar ini, tersembunyi rahasia arkeologi yang menakjubkan, jejak kaki dinosaurus raksasa. Di distrik Maseru, para ilmuwan menemukan salah satu jejak kaki dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan, ditinggalkan oleh makhluk yang diperkirakan sebesar sebuah bus tingkat London. Spesies tersebut diberi nama Kayentopus ambrokolohali, dengan kolohali yang berarti agung dalam bahasa Sesotho, nama yang sejelas dan sedeskriptif temuan itu sendiri. Dinosaurus pemakan daging ini diperkirakan memiliki tinggi sekitar 2,7 meter dan panjang hingga 9 meter. Benar-benar raksasa prasejarah. Namun sains modern bukanlah pihak pertama yang menemukan jejak ini. Para misionaris dan penjelajah Eropa telah menemukan jejak tersebut beberapa generasi sebelumnya. Kala itu, mereka mungkin membayangkan makhluk legenda, tanpa mengetahui bahwa mereka sedang melihat fosil dari era Jura awal. Jejak-jejak tersebut terdokumentasi secara resmi pada tahun 2016, saat survei lapangan di Lembah Roma dekat Universitas Nasional Lesotho. Para ilmuwan tidak hanya menemukan jejak raksasa itu, tetapi juga jejak-jejak lebih kecil dari dinosaurus theropod lainnya terukir pada batuan purba. Selama tahun berikutnya, para peneliti menganalisis lokasi tersebut, menentukan usia fosil, dan membagikan penemuan mereka kepada dunia melalui PLOS ONE, salah satu jurnal internasional terkemuka, menegaskan posisi Lesotho dalam sejarah prasejarah dunia. Nomor 2. Keunikan budaya kuliner. Kuliner Lesotho memadukan kekayaan cita rasa Afrika dengan kesederhanaan khas pegunungan, menghadirkan hidangan-hidangan tak terlupakan yang penuh karakter. Salah satu hidangan yang paling menonjol adalah papa, bubur kental dari tepung jagung yang mirip dengan polenta Italia, atau grits dari bagian selatan Amerika Serikat. Disajikan panas, papa biasanya ditemani morojo, yaitu sayuran berdaun yang dimasak seperti kale atau kubis, serta semur daging yang gurih dan menghangatkan. Saat musim dingin yang dingin di dataran tinggi, tidak ada yang lebih menenangkan daripada semangkuk papa yang mengepul hangat. Untuk para pencinta daging, nama daging sapi atau domba yang dimarinasi lalu dipanggang adalah hidangan wajib coba. Hidangan ini sering dimasak di atas bara arang dan menjadi favorit dalam festival maupun acara kumpul, memenuhi udara dengan aroma yang menggugah selera dan berpadu sempurna dengan semilir angin pegunungan. Kelezatan lain dari Lesotho adalah lifa fata atau pot brood, sejenis roti yang dipanggang dalam panci besi. Biasanya disajikan hangat bersama sup atau kari. Roti ini memiliki kulit luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut serta empuk, memberikan sensasi gigitan yang sangat memuaskan, cocok untuk segala jenis hidangan. Resep tradisional ini menjadi favorit keluarga dan menawarkan pengalaman rasa yang tetap membekas lama setelah makan selesai. Nomor 1. Biaya hidup di Lesotho. Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan banyak wilayah di Eropa, Lesotho menawarkan biaya hidup yang jauh lebih rendah, sempurna bagi siapapun yang mencari gaya hidup sederhana dan terjangkau tanpa kehilangan pengalaman yang berkesan. Menyewa apartemen satu kamar di Maseru, ibu kota Lesotho, berkisar antara 250
hingga $400 per bulan. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari biaya sewa di kota-kota seperti New York atau Los Angeles. Membutuhkan ruang lebih luas? Rumah 3 kamar biasanya disewakan dengan harga hanya sekitar $500 hingga $700. Masih jauh di bawah rata-rata negara-negara barat. Makanan pun ramah di kantong, terutama jika berbelanja di pasar lokal alih-alih supermarket yang sebagian besar menjual barang impor. Satu porsi makan di kedai sederhana hanya sekitar $3 hingga $5. Sedangkan restoran yang lebih bagus umumnya mematok harga antara $15 hingga $25. Tagihan utilitas bulanan, termasuk listrik dan air, rata-rata berada di kisaran $50 hingga $80. Internet juga cukup terjangkau, dengan paket berkecepatan tinggi biasanya berkisar antara $40 hingga $60. Lesotho memanfaatkan energi hidroelektrik, sehingga biaya listrik cenderung lebih murah dibandingkan banyak negara barat. Transportasi umum menjadi sumber penghematan lainnya. Meskipun tidak ada sistem metro atau kereta, bus dan taksi mudah ditemukan dan tarif per perjalanan hanya sekitar 50 sen hingga $1. Walau Lesotho tidak memiliki sistem metro atau kereta, bus dan taksi tersedia luas, dengan tarif perjalanan mulai dari sekitar 50 sen hingga $1. Jika Anda lebih suka menyetir sendiri, harga bahan bakar juga lebih rendah dibandingkan banyak negara lain, sehingga kepemilikan mobil lebih terjangkau. Secara keseluruhan, hidup di Lesotho sangat ekonomis. Seseorang dapat menikmati gaya hidup yang nyaman dengan anggaran bulanan sekitar $600 hingga $1.000. Untuk keluarga kecil, standar hidup yang baik dapat dicapai dengan anggaran bulanan antara $1.200 hingga $2.000, tergantung gaya hidup dan pilihan pengeluaran. Terima kasih telah menonton dokumenter perjalanan hari ini. Tetap bersama kami saat kami terus menjelajahi lebih banyak kejutan menarik dari Lesotho dan mengungkap destinasi-destinasi luar biasa di seluruh dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.